MG listeners, Anda masih bersama saya Jati Safitri di Morning World MG Radio Network, More Than Just News. Tahukah Anda, berdasarkan data The National Plastic Action Partnership (NPAP), ada sekitar 4,8 juta ton sampah plastik per tahun di Indonesia yang tidak terkelola dengan baik. Di antaranya dibakar di ruang terbuka sebanyak 48%, tidak dikelola layak di tempat pembuangan sampah resmi sebanyak 13%, dan sisanya mencemari saluran air dan laut sebanyak 9%. Dan untuk berbincang lebih lanjut tentang isu pengelolaan sampah plastik dan kelestarian lingkungan, saya telah terhubung dengan Bapak Husni Suwandi, Ketua Departemen Lingkungan Hidup Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju Jerman (PETJ). Pak Husni saat ini berdomisili di Stuttgart, Jerman. Apa kabar Pak Husni? Semoga sehat selalu Pak. Baik-baik ya, terima kasih sama-sama. Baik Pak. Pak Husni, menurut Anda isu-isu lingkungan hidup yang mana saja nih Pak yang seharusnya menjadi agenda prioritas para pemimpin di dunia saat ini Pak? Masalah lingkungan hidup saat ini semakin menjadi kesadaran publik. Negara juga semakin aktif membuat perjanjian dan peraturan antar negara untuk mengatasi permasalahan yang ada. Namun apa saja masalah lingkungan hidup yang saat ini kita hadapi, diantaranya yaitu polusi, perubahan iklim, populasi penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, kepunahan keanekaragaman hayati, penggundulan hutan, deforestasi, fenomena pengasaman laut, hujan asam, rekayasa genika. Jika permasalahan lingkungan ini tidak dicari solusinya, maka berkelanjutan kehidupan manusia di bumi ini sangat mengkhawatirkan. Ya. Jadi itu isu-isu utama yang saat ini perlu menurut Bapak adalah jadi prioritas para pemimpin dunia ya Pak ya? Ya, dan tadi saya sudah sempat sebutkan juga isu yang salah satu yang menjadi isu utama saat ini dibahas di Indonesia terutama Pak, itu adalah isu pengelolaan sampah plastik Pak. Dan Bapak kan tinggal di Jerman nih selama 50 tahun ya Pak. Seperti apa menurut Bapak perbedaan penanganan isu lingkungan hidup khususnya masalah sampah plastik kalau dibandingkan di antara di Jerman dan di Indonesia Pak? Ya, kalau di Jerman 30 tahun yang silam terdapat 50.000 tempat pembuangan sampah yang tidak terkontrol. Sekarang ada perusahaan yang menangani kemasan bekas plastik, juga kertas botol metal dan sebagainya. Perusahaan ini yang bertanggung jawab untuk memungut, memilah, dan mendaur ulang kemasan bekas. Sedangkan di Indonesia ada undang-undang tentang pengelolaan sampah menyatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memegang tanggung jawab bersama atas sampah. Tapi undang-undang tersebut tidak menjelaskan siapa harus melakukan apa. Jadi belum ada tindakan nyata, bahkan sering strategi dan kebijakan pusat tidak sejalan. Strategi yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah pusat dan mungkin kadang-kadang dengan pemerintah daerah ada yang kurang sejalan gitu ya Pak ya? Iya. Ya, nah kalau dibandingkan dengan di Jerman nih Pak, ini dari sisi kehidupan sehari-hari di Jerman, masyarakat Jerman tuh seperti apa sih Pak cara pengelolaan sampah plastiknya Pak? Penggunaan plastiknya itu sebetulnya kita kalau bisa mereduce plastik, kalau nggak bisa baru di recycle ya. Kalau kita bisa reduce kenapa enggak? Kenapa semua harus pakai plastik? Ya, jadi kalau di Jerman masyarakat sudah terbiasa untuk membawa artinya tas yang daur ulang begitu ya Pak ya, atau yang lain Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak. Ya, dalam menanggulangi peredaran sampah plastik yang masif, metode 3R ini makin dibutuhkan, terutama reduce. Selama plastik yang beredar di berbagai negara saat ini menjadi fokus bersama, faktanya dari banyaknya sampah plastik hanya 20% yang didaur ulang. Pada akhirnya setiap tahunnya 8 juta ton berakhir di lautan. Banyak orang sering salah paham mengenai plastik yang bisa terurai. Kenyataannya tidak semua jenis plastik sama, dan bahkan bisa memerlukan waktu hingga ribuan tahun tergantung plastiknya. Plastik dan mikroplastik juga granulat plastik di mana-mana digunakan di sepatu tahan air, di baju yang tanpa setrika, di baju olahraga, juga di lapangan bola.
itu. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa yang paling utama itu mengurangi dulu ya Pak, reduce-nya dulu gitu ya. Ya, Ya, baru kemudian kita berpikir gimana caranya kalau ada sisa ternyata ada masyarakat yang masih bandel dalam tanda kutip masih pakai plastik juga. Nah, maka itu langkah berikutnya adalah gimana caranya supaya plastiknya digunakan ulang gitu ya Pak ya, dan kemudian reuse, syukur-syukur bisa iya. di-recycle gitu ya Pak ya, bisa diolah Ya, lagi ya, begitu. ya. Oke, kalau menurut Pak Husni, negara mana Pak yang menurut Bapak bisa menjadi contoh terbaik nih, benchmark penerapan kampanye reduce, reuse, recycle ini Pak? Nah, saat ini Swedia lah yang menjadi negara terbaik dan dikenal inovatif dalam pengelolaan sampah. Masyarakatnya telah terbiasa memilah sampah yang mereka hasilkan di rumah-rumah, sebelumnya membuang tempat sampah, jadi dipilah di rumah. Orang Swedia cenderung dengan reuse. Hal yang signifikan dari pengelolaan sampah di Swedia adalah tersedianya fasilitas waste to energy, bahkan mengimport sampah dari negara tetangga. Oke. Jadi mereka mengimpor sampah itu untuk dikelola supaya bisa kembali di recycle gitu ya Pak ya? Karena waste to energy-nya itu dalam tanda kutip seperti pabriknya itu, pabrik sampah yang membuat energi itu kegedean, jadi kurang. Oh, bahkan saking besarnya kapasitas dan kurang, akhirnya sampai impor sampah dari negara-negara tetangga gitu ya Pak? Ya, Luar biasa ya Pak Swedia ini. Kalau selama ini apakah di Jerman juga sudah diberlakukan hal yang sama Pak, seperti yang di Swedia Pak? Kurang lebih sama lah. Jadi Jerman juga mengimport sampah dari Italia contohnya gitu. Oke, dan itu dikelola juga, di recycle juga di Jerman begitu ya Pak ya? Iya, nggak dibikin listrik. Bahkan dibikin listrik. Oke. Ya. Oke, itu menarik sekali ya Pak ya. Kira-kira apa Pak yang negara Indonesia atau masyarakat Indonesia bisa pelajari dari dua negara ini, Swedia dan Jerman, terutama khususnya tentang pengelolaan sampah plastik Pak? Tentang pengelolaan plastik ya. Ya. Saya sebetulnya meminta pemerintah untuk juga menghimbau pihak industri dan produsen yang memproduksi barang yang berpotensi menjadi limbah untuk turut serta berpartisipasi memikirkan dampaknya bagi lingkungan hidup sekitarnya. Oke, jadi rekomendasi ini yang kalau Bapak nih sekarang misalnya Bapak punya kesempatan untuk bisa pergi ke Indonesia, bertemu dengan ofisial dari Indonesia, pemerintah pusat, bahkan mungkin kalau Bapak punya kesempatan untuk bertemu Presiden Joko Widodo sekarang Pak, saran terbaik Anda untuk Pak Jokowi agar Indonesia lebih maju di penanganan isu lingkungan apa Pak Husni? Wah, maka saya pasti akan mengajak Pak Jokowi ke sini. Oke. Kebetulan berkenan pembukaan Hannover tahun 2023 bulan April, dia ada di Hannover supaya bisa menyaksikan dengan kepala mata sendiri bagaimana pengelolaan sampah di Jerman. Oke. Waktu itu Bapak punya kesempatan untuk bertemu langsung ya dengan Pak Jokowi ya Pak? Iya. Iya, dan saat Bapak memberikan saran-saran tersebut, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan mungkin timnya Pak? Ya susah lah, persoalan sampah itu bukan menyangkut satu dua pihak, tapi puluhan pihak yang harus ikut serta. Ya. Dan pihak-pihak mana saja nih Pak yang kira-kira saat sekarang ini sangat perlu untuk segera dicolek gitu Pak, segera untuk bekerja untuk penanganan sampah ini Pak? Ya contoh pemerintah daerahnya kita harus mengelola sampah dari kecilnya ya. Ya. Pertama dari memisahkannya sampai kita mengelolakan sampah itu jadi bisa menjadi listrik. Oke, jadi itu yang kira-kira bisa dilakukan untuk segera kita lakukan di Indonesia gitu ya Pak ya, untuk saat ini ya Pak ya? Baik. Iya, jadi pengelolaan sampah kalau bisa misalnya dibikin maggot, itu juga yang sekarang bisa langsung dilakukan tanpa investasi besar. Ya, baik. Terima kasih Pak Husni, kita jeda dahulu Pak, kita akan segera kembali sesaat lagi. MG Radio Network, more than just news.
MG listeners, Anda masih bersama saya Jati Savitri di Morning World MG Radio Network, More Than Just News. Saya masih bersama Bapak Husni Suwandi, Ketua Departemen Lingkungan Hidup Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju Jerman, PETJ. Pak Husni, kita lanjutkan perbincangan kita, Pak. Apa saran terbaik Anda, Pak Husni, untuk masyarakat Indonesia yang sampai saat ini terus terang masih ada saja yang mengeluh jika harus membayar tas plastik di swalayan ya, dan mereka malas sekali membawa tas recycle, Pak? Juga masyarakat Jerman mengeluh kalau harus membayar. Tapi malahan dinaikkan menjadi 10 sen per tas plastik. Baru mereka sadar untuk membawa tas kain dari rumah. Oke. Jadi Bapak sarannya dibeli dibuang gitu loh. Iya. Jadi saran Bapak ini harusnya harganya dimahalin aja gitu ya Pak, tas plastik yang di swalayan ya Pak? Iya. Oke. Nah, mungkin Bapak bisa sharing nih sebagai seorang warga Indonesia yang sudah lama tinggal di luar negeri, di Jerman khususnya. Bapak bisa sharing ke orang-orang nih Pak, masyarakat Indonesia. Warga Indonesia ini kita paham sendiri ya Pak ya, nggak semuanya melek yang namanya plastik, sampah plastik perlu dikelola gitu ya. Dan mereka nggak semuanya paham tentang konsep reduce, reuse, recycle. Bahkan warga yang menengah ke bawah ya Pak, sehari-hari ini kan masih sibuk mencari uang untuk mengisi perut nih Pak ya, dan tidak menganggap isu lingkungan ini penting. Menurut Bapak, bagaimana cara membiasakan pemilahan sampah ini untuk masyarakat, terutama yang mereka masih menganggap isu lingkungan ini kurang penting untuk saat ini Pak? Ya, selain kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri, juga bergantung pada pemerintah. Artinya tentang pengelolaan sampah di Indonesia itu kan diatur dalam Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008. Dan secara spesifik pengelolaan sampah rumah tangga diatur dalam PP nomor 81 tahun 2012. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah tentang bagaimana meningkatkan kesadaran dan koordinasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah sehingga tujuan dari pengelolaan sampah yaitu sampah dapat kembali ke lingkungan sebagai sumber daya tanpa membahayakan masyarakat dan lingkungan dapat tercapai. Masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah memiliki perannya masing-masing. Oke. Nah, kalau untuk warga biasa nih Pak, saran Bapak yang terbaik untuk supaya mereka mau sadar bahwa isu lingkungan ini sangat perlu dan penting untuk mereka dan untuk keberlangsungan anak cucu mereka juga gitu ya Pak ya. Itu bagaimana menurut Bapak cara menyampaikannya ke warga masyarakat biasa nih Pak? Ya, dalam keluarga setidak-tidaknya sejak dini anak-anak mulai diajarkan bagaimana membuang sampah dengan benar, bersikap menjaga lingkungan hidup sekitar dengan menjaga kebersihan, mencintai alam sekitarnya, dan tentu saja berpikir positif serta saling menghargai. Di sini anak-anak juga diajarkan di sekolah-sekolah dari kecil memilah sampah. Ini penting ya Pak ya, pendidikan dari usia dini bahwa isu lingkungan itu sangat penting untuk mereka ya Pak ya. Iya, kalau kita udah acuh sekali karena dari kecilnya belum tahu kan. Harus dipilah, udah kebiasaan. Baik Pak. Aktivitas Bapak nih sehari-hari, boleh nggak di-share Pak untuk para pendengar apa saja yang Bapak lakukan sehari-hari ini dalam rangka mendukung sustainability ini Pak? Boleh diberikan contohnya Pak untuk para pendengar MG listeners? Iya, sebetulnya kalau saya bilang orang asing di sini, setidaknya saya bisa jadi co-speaker dari divisi environment di Mercedes. Saya pun berusaha menyajikan yang terbaik untuk lingkungan hidup yang telah memberi saya hidup dan kehidupan. Penggunaan bahan yang ramah lingkungan, seperti pelepah pisang sebagai tempat ban serep buat mobil, ya. Begitu juga dengan sabut kelapa dan bahan natur lainnya. Kenapa di Indonesia nggak pakai daun pisang buat piring gitu? Oke, untuk piring ya Pak ya. Baik, Pak Husni, Anda kan bekerja sudah puluhan tahun nih Pak di industri otomotif. Apa saja langkah-langkah nyata yang sudah Bapak lakukan nih sehari-hari juga sebagai praktisi industri untuk menyelamatkan lingkungan? Boleh diceritakan Pak?
Ya, di otomotif di sini semua juga dipisah. Kita punya makanan yang selalu bersisa karena di Mercedes di Stuttgart headquarter itu sampah makanannya 5 ton sehari. Itu kita kirim ke pabrik pengolahan sampah supaya bisa diolah. Ya, oke. Itu salah satu yang dilakukan contoh nyata di industri otomotif di Jerman ya Pak ya? Iya, 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 Oke. iya. Ya juga semua itu dipilah-pilah, semua dipilah. Jadi misalnya kalau soal pabriknya itu besi pun dipilah, besi sama besi, aluminium sama aluminium, eh, jok tempat duduk ada sisanya kulit itu bisa dibikin sepatu juga gitu loh. Oke. Jadi Jadi semuanya diolah. sisanya pun kalau bisa dipakai. Ya, ya, ya. Jadi less waste gitu ya Pak ya? Iya. Ya. Kalau untuk emisi bagaimana Pak? Mungkin industri otomotif saat ini tuh terutama yang di Jerman, apa saja yang sudah dilakukan untuk mengurangi emisi Pak? Ya sebetulnya mengurangi emisi itu jalannya banyak sekali ya. Ya. Kita kalau bisa jangan naik mobil, contoh itu mengurangi emisi 100%. Kita kan ada tram, ada bis gitu. Ya. Tapi di Indonesia semua pada naik mobil. Pertama itu. Kedua, kita juga selalu mensurvei gimana kalau bisa pakai mobil listrik yang dari hidrogen, contoh ya, yang dari baterai tentang emisi ya. Tapi bagaimana emisi pembuatan pabrik baterainya di sana kan juga perlu CO2 emisinya juga naik di sananya gitu. Ya. Oke, Pak Husni, mengapa Pak Husni sangat tertarik nih Pak berjuang di isu lingkungan hidup di masa Anda sekarang kan saat ini sudah pensiun ya Pak ya? Mungkin bisa diceritakan Pak ke kami Pak. Ya. Saya akan tetap bersuara dan mengupayakan yang terbaik demi kelangsungan hidup anak cucu kita. Tadi sudah disebutkan, Ya. anak cucu kita itu penting sekali, terutama saya setelah pensiun di mana saat ini saya bekerja bisa secara aktif, efektif, ikut serta dalam proses mengolah sampah, limbah. Ya. Saya juga ingin mengundang siapapun yang bisa datang di Anuga Food Fair di Köln besok hingga tanggal 13 Oktober. Di sana kita akan mempromosikan tas daur ulang dari singkong yang berasal dari Indonesia. Prinsipnya dunia saya, dunia Anda, juga dunia kita. Itu loh masa depan kita. Ya. Dan itu yang event itu mulai besok tanggal 8 ya Pak ya? 8 Oktober. Tanggal 9 Oktober sampai tanggal 13 Oktober. Oke, untuk MG listeners yang berada di Jerman dan sekitarnya bisa langsung berkunjung ke event itu ya Pak ya? Iya. Baik Pak Husni. Pak Husni, sedikit saja terakhir Pak, apa pesan Bapak yang ingin Anda sampaikan ke para pendengar MG listeners terkait dengan kelestarian lingkungan nih Pak? Pesan yang paling penting itu sebetulnya kita harus sadarlah. Dengan yang kecil-kecil itu kita bisa menolong banyak-banyak orang karena kesadaran itu penting sekali bagi masyarakat. Dan tadi contoh plastik yang dibakar untuk pabrik tahunya yang menghirup udaranya itu harus disadarkan bahwa itu merugikan kesehatan dia sendiri, gitu loh. Mungkin kurang penerangan dan masyarakat pun harus juga sadar jangan sedikit-sedikit jalan ke sana ke sini lebih baik daripada naik mobil yang macet. Ya. Oke, baik. Jadi pesannya untuk MG listeners ya, kalau memang bisa jalan kaki jangan menghabiskan waktu dengan naik berkendara gitu ya Pak ya, untuk mengurangi emisi. Dan jangan lupa reduce, reuse, dan recycle gitu ya Pak Husni. Itu paling penting. Paling penting. Baik, terima kasih banyak Bapak Husni Suwandi yang sudah berbincang langsung dengan MG Radio Network langsung dari Jerman.